Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dalam kondisi bersemangat, khususnya untuk menyambut pengumuman OSN OSN untuk semua bidang ya. Nah, khususnya yang sedang mengikuti OSN bidang fisika. Oke, baik. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan video pembahasan part-part sebelumnya, dimana pada part 1 dan sampai ke part 4. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal OSNK Fisika nomor 1 sampai 8. Pada video kali ini saya akan membahas nomor 9 dan 10 yang cukup menarik ya soalnya. Ya sebenarnya kalau dari segi ke tingkat kesulitan tidak terlalu sulit ya, tetapi cukup membuat kita menghitung lumayan nggak banyak juga sih ya, tricky saja nanti di soal ini. Oke, baik. Pada soal ini kita memiliki dua batang seragam yang identik, yaitu batang A dan B. Identik itu otomatis memiliki panjang yang sama, yaitu panjangnya itu 13 cm dan masanya adalah M 150 gram. Nah, kedua batang disusun sehingga membentuk huruf T. Nah, jadi kedua batang ini membentuk huruf T seperti ini ya, di mana pusat massa batang A berada di ujung batang B. Jadi pusat massa batang A, yaitu tengah-tengahnya batang A ini berada di ujungnya batang B ini. Nah, dan di fixkan seperti ini. Nah, jika sistem batang kemudian diberi sudut simpangan kecil dengan poros berada di ujung lain dari batang B, artinya nanti ada poros yang berada di sini ya. Jadi porosnya itu berada di sini. Nah, seperti ini. Maka frekuensi osilasi batang adalah oke. Baik, untuk mengerjakan soal ini maka konsepnya sangat simpel sekali, yaitu kita hanya perlu menggunakan konsep torka, yaitu ya sigma torka. Katakanlah di sini adalah titik O ya. Di titik O itu akan sama dengan momen inersia ya terhadap titik O. Nah, dikalikan dengan alfa jadi gitu. Nah, kita gambarkan ketika batang T ini ya, konfigurasi batang T ini kita simpangkan, maka nanti kita akan memperoleh kondisi sebagaimana berikut. Jadi akan memperoleh kondisi seperti ini. Mohon maaf kalau misalkan tidak presisi ya gambarnya, tapi teman-teman bisa membayangkan sendiri. Kondisinya nanti akan seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi ini tersimbangkan katakanlah sejauh theta ya. Dia tersimbangkan sejauh theta. Oke. Nah, seperti itu. Maka teman-teman semuanya, untuk mengerjakan soal ini, kita paham bahwasanya percepatan itu percepatan alfa itu ya, percepatan yang dimaksud alfa itu apa sih? Alfa adalah percepatan sudut yang nanti bisa disamadankan dengan turunan kedua dari theta terhadap waktu, ataupun nanti disingkat dengan theta dot, jadi gitu. D kuadrat theta per dt kuadrat atau menjadi theta double dot, mohon maaf, theta double dot. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita harus tahu I terhadap O. Jadi I dari konfigurasi T ini terhadap titik O. Maka kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar, teman-teman semuanya. Bosnya ketika kita di sini memiliki suatu sistem seperti ini ya, di mana di sini adalah pusat massanya dan di sini adalah titik lain yaitu titik O yang berjarak sejauh D, di mana sistem ini memiliki massa M gitu ya, maka nanti momen inersia di titik O itu akan sama dengan momen inersia di pusat massa ditambah dengan massa dari benda tersebut dikalikan dengan D kuadrat, jarak dari pusat massa ke O. Nah, di sini ketika kita ngomong batang A ya, di sini kan ada dua batang ya, batang B sama batang A, maka momen inersianya itu gabungan dari keduanya. Jadi IO itu nanti merupakan IA dan IB semuanya terhadap titik O, jadi gitu. Oke, terhadap titik O. Ini terhadap titik O, ini juga terhadap titik O juga. Nah, sehingga kalau kita bicara IA di pusat massa ya, berarti gimana caranya ini? Maka pertama IA di titik O itu sama dengan IA-nya pusat massanya A, ditambah dengan jarak pusat massa A ke O ini adalah L ya. Berarti nanti M dikalikan L kuadrat, jadi gitu, berdasarkan teorema sumbu sejajar di sini. Nah, kemudian IA pusat massa ini ya, IA pusat massa ini merupakan momen inersia dari momen inersia pusat massa dari batang. Nah, kita tahu momen inersia pusat massa batang ya, I pusat massa dari batang itu bisa diformulasikan dengan 1/12
ml kuadrat jadi gitu. Nah, sehingga di sini karena panjangnya adalah L kecil kuadrat, maka kita peroleh 1/12 ml kecil kuadrat plus ml kecil kuadrat. Nah, ketika kita jumlahkan, maka disamakan penyebutnya kita peroleh 13/12 ml kuadrat jadi gitu. Oke, ini adalah IA di titik 0. Nah, sekarang bagaimana untuk IB di 0 gini, ataupun di O, sorry. Jadi IB pusat massa. Nah, jarak dari B, pusat massa B ini kan di tengah-tengahnya batang B ya. Terhadap pusat massa adalah L/2, teman-teman semuanya. Sehingga kita peroleh M dikalikan L/2 kuadrat, ataupun 1/4 ya. Sehingga kita peroleh nanti IB PM juga sama, yaitu 1/12 ml kuadrat ditambah dengan ini berarti jadinya ml kuadrat per 4. Nah, ketika disamakan penyebutnya, maka nanti kita peroleh 1/3 ml kuadrat. Oh, ternyata IB0-nya seperti itu. Sehingga kita nanti akan bisa menghitung I0 itu adalah gabungan dari keduanya, yaitu IA di titik 0 plus IB di titik 0. Nah, IA di titik 0 ini adalah 1/3 ml kuadrat ditambah dengan 13/12 ml kuadrat. Disamakan penyebutnya ini dikalikan 4, atas juga dikalikan 4 ditambah 13, 17, sehingga kita peroleh 17/12 ml kuadrat. Nah, ini adalah I di titik 0, 17/12 ml kuadrat. Oke, itulah sigma torka. Maka nanti sigma torka kita bisa kita rubah jadi kayak gini. Sigma torka terhadap titik 0 sama dengan 17/12 ml kuadrat, alfa adalah theta double dot jadi gitu. Nah, sementara kita untuk menjabarkan apa itu torkanya, maka torka di sini hanya ada dua, yaitu torka dari gaya berat yang A, yaitu ya torka dari gaya beratnya A gitu. Torka dari gaya beratnya A yaitu M dikalikan G gitu ya. Ini juga memberikan torka gaya berat juga. M dikalikan G juga. Bedanya titik A ini berjarak L dari dari O, sementara yang B berjarak L/2 jadi gitu. Dan keduanya dikalikan sin theta gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat ya, torka di sini kan torka dari MG ini kan ini diarahkan ke sini kan, diarahkan tegak lurus terhadap jari-jarinya kan, ataupun tegak lurus terhadap lengannya kan. Berarti di sini nanti jarinya MG sin theta. Mohon maaf ini nggak kelihatan nih. Merah aja nggak apa, tapi bisa putus-putus gitu. Nah, ini harusnya adalah MG sin theta jadi gitu. Sementara ini juga sama, ini juga MG sin theta juga. Tapi yang A ini berjarak L dari O, sementara yang B berjarak L/2 dari O. Nah, karena MG ini ya kan, theta itu kan bertambahnya theta itu berlawanan jarum jam ya. Oke. Theta itu kan bertambahnya ke sana kan, ke arah sana kan theta itu. Sementara MG itu menyebabkan torka dari MG ini keduanya menyebabkan theta berkurang jadi gitu, ya kan? Arah MG ini berlawanan dengan arah theta, yaitu searah jarum jam, arah torka dari MG ini. Sehingga ketika kita masukkan ke sigma torka, karena arah torka dari MG keduanya itu berlawanan dengan theta, maka kita masukkan nilainya negatif jadi gitu. Sehingga minus torka dari A dikurangi minus torka dari B sama dengan 17/12 ml kuadrat theta double dot jadi gitu. Oke, nah kita tahu bahwa torka dari A di sini itu MG sin theta yang kemudian ditegak luruskan dengan lengan dikalikan jaraknya yaitu adalah L. Jadi minus MG sin theta dikalikan dengan L, sementara yang torka B adalah minus MG sin theta L/2 jadi gitu. Nah, sama dengan berapa? 17/12 ml kuadrat theta double dot. Nah, dari sini kita bisa meng-cancel beberapa parameter ya, ataupun beberapa konstanta di sini. L bisa kecoret gitu ya, M juga bisa kecoret. Nah, dan kita ingat untuk simpangan kecil ya, ini kan tulisnya adalah simpangan kecil. Nah, untuk simpangan kecil itu saya tuliskan ini simpangan kecil, maka nanti nilai dari sin theta itu mendekati theta teman-teman semuanya. Oke, sehingga nanti yang di sini sin theta ini mendekati theta semuanya, sehingga kita bisa merubah hasilnya adalah minus G theta dikurangi dengan G theta per 2 sama dengan 17/12 L theta double dot jadi gitu. Atau nanti menjadi apa? Minus 3/2 G theta sama dengan
per 12 L theta double dot. Nanti teman-teman bisa mengcancel 2 sama 12 sama jadi 6 ya. Kita perlu bentuk kayak gini teman-teman semuanya. Jadi theta double dot nanti bisa dicoba sendiri ya. Nanti benar ruas ke arah kanan sama dengan kan 0 gitu ya. Theta double dot ditambah dengan 18 per 17 G per L theta sama dengan 0 jadi gitu. Nah, nanti teman-teman akan memperoleh seperti ini. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan memiliki persamaan apapun yang nanti intinya alpha x double dot plus beta x sama dengan 0 gini ya, ataupun nanti di sini yang di depannya x tuh nggak ada apa-apa ini ya, yang di depannya x ini tidak ada apa-apa, yang di depannya x double dot tuh nggak ada apa-apa, ataupun 1 gitu ya, maka nanti omega itu sendiri ya, omega itu nanti akan sama dengan omega kuadrat itu akan sama dengan beta jadi gitu. Jadi ketika teman-teman memiliki persamaan kayak gini, di mana di sini adalah persamaan osilasi ya, maka nanti beta ini adalah omega kuadrat. Oke, sehingga sama kayak gini. Ini bedanya ya x dari theta saja sama ya. Ini x double dot, yang sini adalah x, yang ini adalah theta double dot, yang ini adalah theta. Maka ini pasti sama dengan omega kuadrat. Jadi omega kuadrat itu sama dengan berapa? 18 per 17 G per L. Nah, dimana kita tahu dan kita tahu bahwasanya omega itu sama dengan 2pi dikalikan frekuensi. Maka nanti frekuensi itu pasti akan sama dengan apa? Frekuensi sama dengan 1 per 2pi akar 18 G per 17 L. Nah, ini nanti bisa pakai kalkulator ya. Saya coba pakai kalkulator di sini. Teman-teman juga bisa menggunakan kalkulator ya untuk mengerjakan ini. Oke, 1 per 2pi ya, dibagi dengan 2 kali pi, mana pi itu? 2 kali pi, oke. Terus kemudian dikalikan dengan akar nih, akar 18G, 18 dikalikan 9,8 dibagi dengan 17 kali L-nya itu adalah 13 cm atau 0,13. Oke, seperti ini. Nah, kita peroleh ternyata nilai dari frekuensinya itu adalah 1,4 Hz, teman-teman semuanya. Oke, jadi 1,4 getaran per detik, jadi gitu ternyata. Jadi 1,4 Hz. Gitu. Oke, maka jawabannya di sini adalah 1,4. Oke, jadi gitu teman-teman semuanya untuk mengerjakan soal ini. Intinya adalah kuncinya adalah mencari dulu momen inersia pada titik tertentu yang kemudian digunakan sebagai poros. Setelah itu menentukan torka terhadap poros tersebut, jadi gitu. Nah, setelah itu digabung keduanya dan kita memperoleh persamaan osilasi dan kita bisa menentukan omega-nya dari situ. Oke, baik, itu adalah metode untuk menentukan frekuensi osilasi dari suatu sistem, di mana pada kasus ini sistemnya adalah batang T, jadi gitu ya, 2 batang yang digabung membentuk konfigurasi huruf T. Oke, baik, itu adalah metodenya. Silakan nanti teman-teman bisa, kalau misalkan masih bingung, bisa diulangi lagi di menit sebelumnya untuk penjelasan berkaitan osilasi batang T ini. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 10 ya, dimana di sini ada suatu sistem pegas bermasa digantungkan secara vertikal dari keadaan setimbangnya. Massa ditarik sejauh 2 cm sehingga mengalami osilasi dengan periode 3,14 detik. Apabila kemudian disimpangkan sejauh 6 cm dari titik setimbangnya, maka periode osilasinya sekarang adalah, ingat teman-teman semuanya, periode osilasi ketika kita bicara sistem pegas ya, sistem pegas itu seperti ini ya, pegas itu seperti ini. Nah, gas itu ada konstanta pegas K dan juga massanya adalah M gitu ya. Ketika nanti teman-teman simpangkan gitu ya, maka dia nanti akan berosilasi dengan suatu nilai frekuensi sudut omega, yaitu akan sama dengan akar K per M. Jadi apa sih omega? Omega itu adalah 2pi per periode atau 2pi kali frekuensi. Sehingga ketika kita gabung dari keduanya ini, kita peroleh 2pi per periode sama dengan akar K per M. Jadi gitu. Demikian hingga nanti kita bisa mengkali silang dan kita memperoleh T itu akan sama dengan 2pi akar M per K. Perhatikan teman-teman semuanya, dari sini apakah ada faktor simpangan itu? M ini adalah massa dari benda, K ini adalah konstanta pegas dari benda.
massa benda ketika disimpangkan berapapun ya tetap sama ya. Ya masanya misalkan 10 kg ya disimpangkan berapapun ya 10 kg. K disimpangkan berapapun tidak akan berubah juga karena K itu konstanta begas dari benda yang bergantung pada elastisitas dari benda tersebut. Elastisitas selama dia masih dalam masih dalam batas elastisitasnya, maka K itu tidak berubah. Nah, kecuali kalau nanti udah di luar dari batas elastisitas, maka nanti dia akan bergantung pada simpangan itu sendiri, jadi gitu. Akan tetapi untuk kasus osilasi K itu harus dalam batas elastisitas, jadi gitu. Ingat ya, jadi osilasi ini harus K dalam batas elastisitas. Artinya apa? K dalam batas elastisitas itu harus konstan, jadi gitu. Nah, sehingga ketika K dalam batas elastisitas kita tahu ketika kita grafikannya, kita grafikan seperti ini F, ini X gitu ya, maka nanti ketika batas elastisitas itu batas ketika grafiknya linear. Nah, ketika ini terjadi maka nilai K itu akan konstan, jadi gitu. Nah, ini adalah K-nya sama dengan konstan, tidak bergantung pada pertambahan panjang, jadi gitu. Nah, sehingga K di sini konstan ketika di simpangan berapapun, jadi gitu, selama dalam batas elastisitasnya. 2pi juga konstan. Artinya apa? Artinya T itu tidak akan berpengaruh oleh simpangan dari benda, jadi gitu. Oleh karena itu, karena sudah diketahui T-nya adalah 3,14, T 2 cm itu adalah 3,14 detik ini ya, maka ya T untuk 6 cm ya sama, T 6 cm juga 3,14 sekon, jadi gitu. Jadi jawabannya adalah 3,14. Jadi ini hanya soal konseptual, bukan soal kuantitatif yang banyak perhitungannya. Tapi intinya itu ya, berkaitan konsep osilasi yang harus K itu dalam batas elastisitas atau K-nya masih konstan, jadi gitu. Oke, baik, itu adalah pembahasan OSNK Fisika nomor 10 ya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu pembahasan soal OSNK Fisika nomor selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya dalam belajar khususnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini, semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat ataupun bisa saling memberikan manfaat. Oke, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.